sambil bertanya-tanya gimana sih kehidupan di sana, sebagainya. Lalu juga kalau misalnya memang mau mencari pekerjaan juga bisa sharing-sharing tentang bertanya-tanya juga tentang mereka dengan ketiga narasumber hari ini. Jadi apapun yang mau disampaikan, apapun yang mau ditanyakan, silahkan. Semoga bermanfaat dan juga ke depan kita bisa lebih baik lagi. Oke, Sisi. Amin. Terima kasih Bu Febi untuk kata sambutannya. Oke, sebelumnya aku mau memperkenalkan diri ya. Perkenalkan, nama aku Yemeng Mulyani. Aku biasa dipanggil Mei ataupun Mili. Hari ini saya berkesempatan untuk menjadi moderator di acara webinar hari ini yang bertema Chinese for My Better Career. Nah, bersama dengan 3 narasumber yang masih sangat tergolong muda, namun sudah sukses dalam bekerja di perusahaan multinasional terbesar di Indonesia. Oke, yang pertama ada Kak Davin Revando, beliau sebagai GM GNT Cargo Bandar Lampung, salah satu perusahaan logistik terbesar di Indonesia. Yang kedua ada Kak Katrina Am sebagai founder tatarumah.co, salah satu online shop yang menjual daily kitchenette di yang sangat terkenal. Lalu yang ketiga ada Kak Tandika Fangliana. Beliau adalah product manager di Kami suaranya hilang. Waduh, sorry. Oke, aku ulang kembali ya. Boleh hilang lagi dari yang Kak Tandika Fangliana. Oke, boleh. Yang pertama dari untuk Kak Tandika Fangliana. Beliau adalah product manager di Vivo Indonesia, salah satu brand HP terbesar di Asia. Sebelum memulai acara hari ini, kepada teman-teman semua, boleh dibantu untuk mematikan kamera dan mic-nya ya, karena nanti akan ada sesi tanya jawab dan juga akan ada pemberian souvenir dari sponsor Travel, Vivo, Tata Roma, dan juga JNT. Apabila nanti ada yang ingin bertanya, bisa diketik di kolom chat ataupun bertanya langsung pada saat sesi tanya jawab. Nanti juga akan ada kuesioner yang akan dibagikan sama tim kita, boleh nanti dibantu diisi ya. Terima kasih. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi. Ya, mari kita sambut dan tepuk tangan meriah secara virtual untuk kita semua. Oke? Oke, yang pertama nih aku mau nanya ya buat Kak Davin mungkin ya untuk semuanya nih moderator kita. Boleh kali memperkenalkan diri untuk kakak-kakak semua? Untuk moderator kita, boleh dari Kak Davin. Halo, selamat pagi semua. Halo pagi Kok. Koko boleh on cam mungkin ya? On kamera? Oh, oke, tunggu sebentar ya. Oke, boleh kok. Terima kasih. Ci Katrina mungkin juga boleh on cam. Wah, Cici. Atau mungkin kalau Ko Davinnya belum siap, bisa dari Kak Katrina dulu memperkenalkan diri, Kak. Halo semuanya. Pagi. Ya, aku Katrina. Aku asalnya dari Toli-Toli. Dan sekarang aku lagi sibuk dengan aku pengusaha online, jadi aku punya toko dengan brand tatarumah.co. Ya, itu sih. Oke, terima kasih. Boleh Kakak Tandika? Oke, halo selamat pagi semuanya. Seperti yang udah dikenalin sama tadi, nama aku Tandika Fangliana. Kalau bahasa Mandarinnya, nama Mandarin aku Chen Pei Fang. Asalnya aku dari Lombok, dan sekarang setelah menikah kemudian menetap di Jakarta. Gitu aja.
Terima Thank kasih, you. Kak. Boleh Kak Davin mungkin? Ya, selamat pagi semua. Pagi. Nama saya David Revando Purnadi, asal dari Surabaya. Untuk nama Cina-nya adalah Chu Weicie. Sekarang sementara ini menetap di Bandar Lampung untuk bekerja. Wah, oke deh. Kalau boleh tahu nih, apa sih kesibukan kakak-kakak saat ini? Boleh dari siapa dulu nih? Bebas, ayo. Kak Davin mungkin? Kalau kesibukan sekarang sih mungkin lebih ke itu ya, karena kan jadi Cargo ini lagi dalam tahap untuk berkembang juga. Jadi mungkin tiap hari mungkin lebih kayak ke tahap untuk kita merencanakan kedepannya akan seperti apa, lalu untuk rencana-rencana yang akan dilakukan step by step-nya apa, lalu yang akan kita pertimbangkan ke depannya untuk misalnya untuk memperbaiki perusahaan atau misalnya untuk Shen Fangmian lah, maksudnya seluruh bagian dari perusahaan ini gimana sih caranya. Mungkin setiap hari kesibukannya seperti itu. Lalu mungkin juga sama mungkin bikin seperti laporan-laporan gitu sih mungkin. Oh, oke deh. Kalau Kakak Tandika gimana? Oke, kalau untuk aku kan karyawan swasta di perusahaan teknologi seperti yang udah dijelaskan oleh Mei tadi di Vivo Mobile Indonesia. Di mana di Vivo Mobile Indonesia, aku ada di departemen produk yang mengurusin produk apa sih yang akan kita luncurkan di Indonesia ini, di market Indonesia. Nah, dari bagaimana sih cara kita menentukan produk apa yang harus kita masukkan atau kita luncurkan di Indonesia? Kita tentunya akan melakukan berbagai research, kemudian itu juga berhubungan dengan banyak divisi lain. Jadi nggak semua kita yang kerjain, tapi kita juga istilahnya cross division lah untuk mengerjakan sesuatu. Jadi akan ada spesialisasi tiap bidang gitu. Jadi kita akan merencanakan dari awal, dari research-nya, kemudian produknya apa, kemudian launching event-nya, sampai end of life cycle dari produk tersebut. Oke deh. Kalau Kak Katrina gimana? Cici di-unmute dulu. Oh iya. Oh ya, oke. Yang udah diinfoin tadi, aku sekarang pengusaha online. Aku punya toko di beberapa marketplace besar Indonesia kayak Shopee, Tokped, Lazada, dan kita lagi masuk ke TikTok Shop. Jadi sekarang fokusnya adalah pengembangan. Selain pengembangan produk, juga gimana nih strategi apa yang harus kita pakai untuk ningkatin sales, jadi lebih ke scale up bisnis lah. Oh gitu. Nah itu sih, dan mungkin masih banyak juga PR-PR lain. Jadi selain dari sales marketingnya, juga perbaikan sistem, gimana kita bisa kerja lebih efisien. Jadi kurang lebih seperti itu sih kesibukan sekarang. Oke deh. Nah, ya kita tahu nih, kan kakak-kakak semua kan lulusan dari China ya. Terus berapa lama sih kakak-kakak di China dulu? Terus kuliahnya ambil jurusan apa? Dan di univ mana sih kalau aku boleh tahu? Mungkin dari Kak Fangliana dulu. Oke, boleh. Dari aku ya. Kalau dari aku sendiri, aku belajar bahasa China belajar di China itu menempuh selama 1 tahun di Xiamen University untuk mengambil bahasa. Jadi benar-benar khusus untuk belajar bahasa selama 1 tahun. Oke. Untuk Kak Katrina gimana? Kalau aku juga sama sih kayak Kak Tandika. Jadi aku juga ngambil 1 tahun, tapi aku di Nanjing. Namanya Nanjing, ya, di Nanjing Polytechnic University. Aku juga ngambil bahasa selama 1 tahun. Oke, kalau Kak Davin gimana? Kak Davin belum ada suaranya, Kak. Ya, kalau aku sih 5 tahun di Cina. Setahun itu satu sekolah sama Kak Katrina, sama Cik Katrina itu di Nanjing Politeknik. Lalu untuk sisa 2 tahunnya juga tetap di Politeknik juga untuk ngambil D3. Lalu 2 tahunnya itu ngambil Sejang Inxiao
untuk 2 tahunnya. Lalu aku pindah sekolah di Nanjing juga, namanya NUIS. Itu Nanjing Xinjiang Daxue. Itu aku di sana 2 tahun ngambil jurusan Kochimaoi, International Business di sana itu. Wow, hebat-hebat ya. Wah nih, terus kan kalau kakak apa sih yang membuat kalian tuh tertarik pengen kuliah ke China? Dari Kak Katrina mungkin? Kalau aku basically emang suka bahasa Mandarin. Jadi dan aku tahu kedepannya Cina pasti bakalan bisa gede gitu, kayak kita mau bisnis atau apa, kalau kita bisa bahasa Mandarin, bisa bahasa Cina pasti akan ada nilai lebih gitu, either kita kerja atau kita mau usaha gitu. Jadi waktu itu sih motivasi aku untuk sekolah di Cina. Jadi aku pengen bisa fluent dalam bahasa Mandarin gitu. Either aku nanti kerja, pasti aku bisa kerja yang lebih baik, itu satu. Kedua, kalau aku mau bisnis, pasti aku jadi bisa communicate sama orang Cina gitu. Communicate langsung ya, dalam artian, mungkin sekarang bisnis banyak yang orang bisa bisnis ke Cina, tapi kan mungkin nggak bisa communicate langsung gitu kan. Nah, itu sih aku ngerasa itu motivasi aku kenapa aku pengen ke China. Gitu, karena kedua dan ketiga juga, kayaknya kalau kita ada di lingkungan yang semuanya ngomong Mandarin, mau nggak mau kan kita lebih pasti lebih bisa gitu, lebih beda sama kita kalau sekolah di lingkungan yang nggak sehari-hari kita pakai gitu. Jadi aku rasa paling baik emang untuk bisa belajar bahasa Mandarin, bahasa Cina ya ke China langsung gitu. Hebat. Itu sih. Hebat. Kalau Kak Davin gimana Kak? Kalau aku dulu sih pikirannya sih mungkin karena aku merasa waktu itu untuk bahasa China sendiri itu udah mulai internasional ya, jadi mungkin bakal bahasa mungkin yang akan kepake di depannya juga, mau itu untuk kerja maupun untuk itu kehidupan sehari-hari nantinya gitu sih. Jadi mungkin lebih tepatnya untuk pekerjaannya sih, karena kan perusahaan-perusahaan China juga udah pada masuk ke Indonesia juga untuk perkembangan bisnis, lalu untuk proyek kedepannya. Jadi belajar juga lebih tepatnya untuk dikerjakan untuk orang China ataupun misalnya sama orang Indo pun itu bisa kepake semua gitu loh bahasa China ini gitu. Oh gitu, oke. Kalau Kakak Tandika gimana Kak? Oke, kalau mungkin yang Katrina sama Davin mungkin lihatnya dari sisi masa depan kayak gimana ya. Kemudian kalau aku sendiri, honestly, aku sebenarnya nggak mikir sampai sejauh itu dari awalnya. Jadi mungkin ini agak panjang ya. Jadi aku cerita dikit background dari keluarga aku. Nah, di keluarga aku tuh memang dari keluarga Huaren. Jadi dari keluarga yang keturunan Chinese, tapi udah agak jauh lah gitu. Nah, karena itu kita sudah agak luntur tuh bahasa Mandarinnya, kita nggak pernah pakai bahasa Mandarin di rumah, hanya ke kakek nenek aja baru bahasa Mandarin, dan ketika kakek nenek ngomong, aku juga nggak ngerti. Maksudnya kita juga nggak tahu karena memang nggak pernah belajar, apalagi di Lombok juga jarang kan, Huarennya atau etnis Tionghoanya nggak terlalu banyak gitu. Terus kemudian suatu saat papa aku bilanglah ke kita gitu, saya bilang ke anak-anaknya kalau kita ini memang Huaren, kita ini sebagai keturunan Tionghoa nggak boleh lupa akan akar budaya kita, yaitu budaya China, bahasa Mandarin, dan jadi awalnya itu memang kita istilahnya sering diajakin buat dengerin lagu China, lagu Mandarin, terus nontonnya juga nonton film China, terus ketika ada kayak misalkan kelas wushu atau barongsai, malah dulu aku ikut gitu karena kayak ngerasa oh ini adalah budayanya China gitu. Terus kemudian lama-lama jadi suka sampai akhirnya aku juga mendalami agama aku sendiri, agama Tao yang juga berasal dari China, di mana kitab sucinya, doanya, dan semua hal di Tao itu juga ada Mandarinnya gitu, ada bahasa Chinanya, kitab sucinya juga berbahasa Mandarin gitu. Jadi saya merasa semakin tertarik untuk mempelajari bahasa Mandarin tersebut dan juga budayanya. Tapi kan kita awalnya dari bahasanya dulu gitu kan. Nah setelah itu baru kayak papaku juga sering
nonton berita dan lain-lain juga bilang kalau China itu adalah negara yang maju. Kalau bisa Inggris itu udah banyak tuh orang yang bisa Inggris, dia bilang. Tapi kalau bisa Mandarin itu akan sangat bagus untuk kedepannya. Gitu. Nah, berawal dari situlah aku juga suka Mandarin, kemudian pengen lah untuk mempelajari Mandarin lebih dalam sampai akhirnya memutuskan untuk belajar ke China. Ih, hebat sekali ya. Oke deh, kalau aku boleh tahu nih, pada saat mau mulai kuliah dulu, kakak tuh udah punya basic bahasa Mandarin ataupun bahasa Inggris nggak sih? Mungkin boleh dari Kak Fang Liana? Oke, boleh. Kalau dari aku, kebetulan untuk Inggris kan kita belajar dari sekolah ya, dari SD, SMP, kita juga udah belajar SMA dan terus berlanjut gitu. Nah, tapi itu kan memang masih dipakainya untuk dalam lingkup ya sekolah aja gitu kan. Nah, tapi itu udah lumayan sih. Kemudian kalau untuk Mandarin sendiri, kebetulan pada saat memilih kuliah dulu, saya kuliahnya di Machung University. Di mana di Machung University, ketika kita mengambil jurusan apapun, kita diberikan kesempatan untuk belajar bahasa Mandarin, walaupun kita bukan sastra Mandarin, gitu. Jadi waktu dulu saya belajarnya mempelajari accounting, tapi ada juga pelajaran bahasa Mandarin. Nah, tapi jangan khawatir, kan mungkin banyak dari teman-teman di sini yang kayak oh, aku maunya langsung universitasnya langsung ke China gitu. Nah, gimana ya caranya supaya bisa mempelajari bahasa Mandarin? Sekarang udah lebih enak tuh. Karena kalau dulu aku belajar bahasa Mandarin tuh memang harus kayak cari-cari gitu kan universitas mana sih yang cocok apa gitu. Nah, sekarang tuh udah ada Tutoreval kan yang udah bisa memfasilitasi untuk kursus. Aku dengar juga udah ada kayak persiapan buat tes HSK. Itu bahkan juga diajarin oleh native ya. Nah, itu berguna banget sih. Oke deh, makasih Kakak. Mungkin boleh dari Kak Davin, seperti apa Kak? Apakah udah punya basicnya? Kalau dari aku sendiri sih nggak ada basic ya. Ya ada dikit-dikit, paling cuman kayak sehari-hari kayak ya bahasa rumahan kayak swaya lah, si cola, si sola, kayak gitu sih bahasa tiap hari-harinya yang pakai itu. Itu sih juga hampir nggak ada basic sih. Jadi waktu ke China sana juga baru belajar bahasa Mandarin juga. Itu sih belajarnya sih mungkin caranya mungkin belajar di sekolah juga, cuman di luar sering ngumpul sama orang Cina juga tiap harinya gitu. Jadi sering kepake untuk ngobrol, untuk kumpul sama mereka, pergi main gitu. Jadi kayak ya kelatih tiap hari gitu loh untuk bahasa Cina-nya gitu sih kalau aku. Oh gitu, oke deh. Kalau Kak Katrina gimana Kak? Udah punya basic atau belum? Kalau aku waktu pergi bisa Mandarin yang sehari-hari aja dan super basic lah. Super basic. Gitu. Jadi di China ya baru belajar yang benar-benar belajar gitu, yang bisa menyusun kalimat gitu. Oke Ya deh. gitu sih. Oke, boleh nggak sih diceritain ke kita semua nih, gimana sih awal perjalanan kuliah kakak dan bagaimana sih kehidupan di China sampai ceritanya kakak-kakak tuh bisa ada di posisi saat ini. Mungkin boleh kali ya dikasih tahu suka dan dukanya saat berada di sana seperti itu. Mungkin mau mulai dari siapa dulu nih, Kak Katrina mungkin boleh duluan? Oke, jadi aku ke China itu 2014 ya, 2014. Terus pulang selama di China-nya sih sukanya banyak, dukanya mungkin paling jauh dari keluarga. Itu kangen keluarga. Kalau sukanya banyak sih. Jadi di sana kebetulan juga selama setahun aku sekolah, aku banyak jalan-jalan juga gitu, karena emang di Cina tuh transportasinya juga bagus banget. Jadi kita mau sebagai turis asing, aku pergi juga kayak cuman sama teman-teman gitu, pergi terus cari jalan sendiri karena semuanya tuh udah gampang banget transportasinya. Nah, terus abis itu pulang dari China, aku kerja di perusahaan Taiwan. Terus setelah itu baru kerja di F&B. Sempat kerja di Matahari Dep Store, baru ke F&B.
baru mulai tahun lalu usaha sendiri. Itu sih, dan emang waktu di perusahaan Taiwan itu yang emang kepake banget bahasa Mandarinnya. Jadi kan emang sekolah nggak lama. Dan aku memang waktu pulang itu mau kerja di perusahaan yang kepake nih bahasa Mandarinnya. Makanya waktu itu kerja di perusahaan Taiwan. Terus setelah itu sampai aku usaha sendiri ini, jadi aku Mandarinnya kepake dengan kontakan sama supplier, cari barang, lebih ke bisnis lah. Gitu, itu sih. Wah, hebat sekali ya, Kak Katrina. Oke, Kak Tandika seperti apa, Kak? Kalau dari aku sendiri, sama tuh dari sama Catherine juga, aku tahunnya sama. Jadi lulus kuliah 2014, kemudian melanjutkan studi ke China. Nah, itu aku ambil beasiswa. Jadi beasiswa dari Kongzi Shuiyan. Kemudian belajar di sana selama 1 tahun. Kemudian karena kita ikut beasiswa, jadi kan kita memang harus lulus HSK gitu, lulus HSK 5 pada saat itu. Nah, jadi itu benar-benar pada saat belajar di situ juga kayak kita takut banget gitu kalau sampai nanti HSK kita jelek ataupun nggak lulus HSK, nanti bahkan katanya bakalan disuruh bayar sendiri lah atau gimana gitu kan. Jadi kayak istilahnya kita juga takut ya gitu kan. Akhirnya kita belajar dengan baik di sana. Jadi setelah lulus ya cukuplah ada bekal, seenggaknya pada saat lulus itu saya sudah mengantongi HSK gitu kan, HSK 5. Nah, jadi ketika balik lagi ke Indonesia, di saat itu mau cari kerja. Nah, di saat cari kerja saya juga sama seperti Katrina, maunya yang ada Mandarinnya gitu, biar Mandarinnya kepake gitu. Nah, karena background saya adalah accounting, jadi aku kayak carinya, aku mau kerja di perusahaan di jurusan accounting, tapi yang menggunakan bahasa Mandarin. Which is itu ngerasa aku kayak, di mana ya, tapi aku juga nggak ada gambaran tentang hal itu gitu loh. Kalau misalnya mau cari perusahaan yang accounting aja, pasti banyak. Perusahaan yang Mandarin aja juga banyak gitu. Tapi kalau perusahaan yang ada accounting, tapi ada Mandarinnya, itu di mana gitu. Nah, pada saat itu kebetulan CEO dari Tutor Travel, si Feby, itu merupakan teman saya udah kenal dari dulu, dan beliau merekomendasikan saya ke suatu perusahaan. Nah, dari situlah karir saya dimulai, sampai saya pindah-pindah tempat kerja lagi, sampai sekarang di Vivo. Kayak gitu. Wah, hebat ya. Oke deh. Kalau Kak Davin gimana, Kak? Mulai karirnya? Kalau untuk memulai karir itu, dulu kan sekolah di China gitu. Memang dulu tuh pengennya tuh pengennya tuh memang kerja di Cina. Setelah tahu di China, akhirnya kayak mau balik tuh malas lah, enak di China gitu loh. Nah, tapi ternyata waktu di sana kan memang pernah ngelakuin yang namanya kayak part time job, itu kayak cucu-cucuan kayak coach futsal untuk anak-anak kelas 3 4 SD gitulah ya kan, ikut dari temanku yang tim sepak bola di sana. Nah, itu pengennya itu kerja di sana, cari perusahaan di sana, kerja di sana. Nah, tapi ternyata setelah aku tanya-tanya teman-temanku, tanya saudara yang ada di sana gitu, ternyata untuk pengurusan izin kerjanya, izin tinggalnya untuk foreigner kalau mau kerja itu agak susah. Nah, jadi kayak waduh gimana nih, padahal waktu part time job juga nggak masalah gitu loh, tapi ternyata waktu udah mau lulus kuliah mau kerja itu kayak nggak bisa diurus. Waduh gimana nih, udah mau pulang terus nanti nggak ada kerjaan itu seperti apa. Nah, habis itu langsung tanyalah sama Chef Happy, karena Chef Happy kan dulu kan yang kenalin aku dulu kuliah ke Cungko juga kan, tanya, "C, ada nggak sih tempat kerja di sini gitu, maksudnya yang ya itu ada, misalnya kayak Bank China apa gitu, pokoknya berusaha berbasis dengan bahasa China semua gitu. Oh bagus, aku merasa oh bagus dong, bisa dong kalau gitu. Langsung lah aku masukin CV ke CVB untuk diminta tolongin masukin kerjaan. Ternyata CVB ternyata ada CVB dulu di sini kan juga mantan GM di JNT sini, bosnya juga sama kayak bosku sekarang. Akhirnya diinterview lah sama bosku, akhirnya merasa cocok, langsung ditarik lah ke
sini ke Lampung sini, dari lulus langsung dapat ke Lampung sini. Nah dari situlah langsung maksudnya, ternyata memang apa ya, memang ternyata bisa bahasa Cina itu memang berguna banget loh, maksudnya interview bisa bisa kerja yang dimana memang sampai sekarang pun juga masih bisa bertahan dan memang dibutuhkan bahasa Cina itu sampai sekarang pun gitu loh. Jadi maksudnya ya memang di awal kita nggak tahu nih perusahaan ini ada perusahaan seperti apa yang dimana nanti akan besar atau misalnya apa ya kan, tapi kan maksudnya kita bisa dapat kerjaan dengan bahasa China dengan kondisi sekarang tuh aku masa wow banget sih kayak gitu sih. Hebat ya, ya ampun. Oke deh, kan kalau nggak salah tadi kan Kak Katrina kan dari itu ya, dari Toli-Toli. Terus Kak Tandika dari Lombok ya, dan Kak Davin kan dari Surabaya. Kalian ini kan berasal dari luar kota ya, yang bisa dibilang luar Jakarta gitulah. Nah, pernah nggak sih kalian kepikiran untuk menyerah saat keluar ke China untuk kuliah? Terus bahkan kayak jauh dari orang tua tuh pernah nggak sih ngerasa menyerah gitu sama keadaan atau sama semuanya gitu, gimana tuh? Dari Kak Katrina mungkin? Kalau aku yang tadi aku bilang ya, jadi kadang-kadang sih pasti ada sedihnya ya karena kita jauh dari keluarga. Terus untuk awal-awal ya kita di lingkungan asing gitu. Tapi kalau buat aku overall sih di China sih enak banget ya. Dia apa-apa mudah, apa-apa cepet. Terus transportasinya juga bagus. Terus banyak hal yang kita bisa explore di sana. Kalau bagi aku ya. Jadi itu sih kalau dan juga kan kita sekarang juga udah ada kayak teknologi, kita nggak perlu takut gitu, kita bisa, waktu itu aku juga bisa video call gitu, jadi ya itu sih untuk apa, mungkin kalau kita kadang kangen ya kita bisa video call gitu, itu sih kalau bagi aku sih aku lebih banyak sukanya ya dibandingin dukanya waktu di sana. Kalau Kak Tandika gimana Kak? Ada nggak tuh suka duka? Iya, kalau aku sih setuju juga sih sama Katrina. Dulu juga aku ngerasa memang sih jauh dari keluarga itu pasti kita merasa kangen, kemudian kayak kangen masakan rumah dan lain-lain gitu kan. Nah, tapi kebetulan pada saat itu juga aku ke Xiamen sama Kuimi aku jadi kayak teman baik pada saat masa kuliah. Kebetulan kita sama-sama ke sana, keterima di universitas yang sama. Jadi kita benar-benar mempunyai interest yang sama, kita pergi juga bareng-bareng, kemudian hidup juga maksudnya di susahnya juga bareng-bareng gitu. Jadi kayak ngerasa cukup ada temen lah gitu, walaupun jauh dari keluarga. Dan juga selain itu pada saat di Xiamen, saya kan ketemu juga sama banyak teman-teman baru, which is itu nggak cuma dari Indonesia ataupun dari Asia, tapi juga dari luar negeri, seperti kayak ada yang dari Afrika, ada yang dari Ukraina, ada yang dari Rusia, dan lain-lain gitu loh, yang mungkin aku ngerasa itu menarik banget gitu, karena mereka kayak punya kehidupan, kebiasaan, dan juga apa ya, kayak banyaklah hal-hal yang kita bisa pelajarin dari mereka. Terlebih pada saat itu, aku pernah punya pengalaman satu temen nih. Jadi temen aku dari Jerman. Nah, temen aku dari Jerman tuh cowok. Dan pada saat itu kita lagi mau kelas, kita telat gitu. Kita barengan telat nih bertiga. Nah, jadi karena kita telat, aku buru-buru langsung naik lift gitu. Tapi karena dia cowok dan kayak badannya agak tinggi gitu, jadi dia langsung aja naik tangga gitu kan, lari gitu kan. Jadi dia duluan sampai. Tapi apa yang terjadi pada saat sampai di depan kelas, dia buka pintunya, tapi dia tungguin kita gitu. Jadi kayak aku ngerasa wah gitu, kayak gentle banget gitu. Jadi kayak kalau orang Indonesia kan kadang bodo amat gitu ya. Memang sih tergantung sama orangnya masing-masing. Tapi mungkin budaya mereka itu yang bisa kita ambil gitu. Itulah serunya belajar di luar negeri, di mana kita bisa ketemu sama orang berbagai wilayah gitu, berbagai negeri yang punya nilai-nilai positif yang bisa kita ambil. Wih, hebat sekali ya. Oke, kalau Kak Davin gimana Kak? Kalau untuk suka
Karena dukanya sih mungkin hampir sama ya, lebih banyak sukanya ya. Mungkin kalau aku pribadi sih orangnya lebih suka lepas gitu loh, maksudnya dari orang tua gitu. Nah, waktu datang ke China pertama juga malah merasa, wih bebas nih, nggak ada orang tua nih, enak nih mau kemana-mana nih, ya kan mau ngapa-ngapain bebas, ya kan. Jadi merasa kayak gitu awal-awal itu. Tapi lama-kelamaan setelah di China juga kadang masih pikiran, aduh pengen pulang nih, pengen ke teman-teman si Surabaya lah atau gimana gitu kan. Tapi seiring berjalannya waktu, terus mulai kenal-kenal dengan teman-teman China aku yang di sana, terus kayak mengenal hal-hal baru, terus mengerti budaya mereka gitu loh. Terus lama-kelamaan juga mulai udah terbiasa lah dengan di sana gitu loh ya kan. Maksudnya kita kayak kalau ketemu sama orang harus gimana, ngobrol-ngobrol gimana, itu udah mulai terbiasa, terus akhirnya kayak lebih seru lagi lah kayak sama mereka itu kumpul-kumpulnya. Kalau dulu kan kayak masih kayak, aduh ini gimana nih, takutnya salah ngomong atau gimana gitu sih. Tapi setelah lama-lama belajar, jadi ya lebih banyak sukanya sih, karena kan banyak hal-hal baru yang kita fashion di sana gitu loh. Oh ternyata kayak gini gitu sih. Dan mungkin kalau untuk di sananya untuk discover sesuatu yang lainnya mungkin aku kurang tertarik ya, karena kan aku lebih mendingan pergi main sama teman atau gimana gitu sih. Kalau aku sih sukanya karena bisa di sana tuh bisa kenal hal-hal baru, terus habis gitu bisa kenal teman baru, kenal budaya mereka, kayak gitu sih kalau aku sih pribadi sih. Pernah merasa kepikiran untuk menyerah nggak, Kak David? Kalau pikiran untuk menyerah sih dulu waktu di kuliah sih enggak sih, karena aku kalau untuk pikiran menyerah mungkin enggak, karena karena aku merasa hal yang di China ini cocok banget loh sama aku gitu loh, untuk dengan pribadiku atau misalnya dengan lifestyle-nya gitu sih, itu cocok gitu. Jadi kayak kalau mau aku malah kalau mau bisa mending stay di China gitu loh, karena China sendiri mungkin negara yang lebih maju, negara yang lebih lebih bagus lah daripada lebih bagus dibanding beberapa negara lain gitu loh. Jadi kalau aku sih mau menyerah sih sayang malahan gitu loh, karena ini negara bagus yang bisa nanti buat masa depan ke depan tuh bagus gitu loh. Gitu. Jadi berpikirnya kalau di China tuh sebenarnya lebih bagus gitu kayak daripada di Indonesia, seperti itu ya Kak? Bisa terbilang iya. Oh, bisa terbilang iya. Oke deh. Terus kalau aku boleh tahu nih, tantangan terbesar yang dihadapi seiring berjalannya waktu, kayak maksudnya dari pekerjaan Kak, dari basicnya Kakak dalam berbahasa Mandarin tuh kepake nggak sih buat kerjaannya Kakak saat ini gitu? Mungkin boleh dari Kakak Trina. Gimana tuh Kak? Tantangan terbesarnya kalau sekarang kepake iya, karena kan aku memang bisnisnya aku impor produk dari China langsung, aku memang cari supplier sendiri, terus aku memang masukin sendiri. Jadi Mandarinnya kepake banget untuk komunikasi sama supplier. Terus kalau untuk tantangan, mungkin dalam tantangan bisnis ya, kalau dalam usaha pasti challenge-nya akan ada terus. Dan mungkin kalau sekarang aku challenge-nya gimana aku bisa kuatin brand aku, gimana aku bisa scale up bisnis, gimana bisa reach market yang lebih luas lagi. Dan itu sih kalau tantangan yang aku hadapin dalam usahaku sekarang ya. Terus ditambah lagi sekarang kompetitor juga semakin banyak. Jadi gimana lah kita bisa ningkatin bisnis kita, kuatin brand kita gitu. Oke deh. Kalau itu Kak, sih. Makasih Kakak. Kalau Kakak Tandika gimana Kak? Oke, kalau untuk aku, kalau bahasa Mandarinnya masih kepake sampai sekarang, karena dari aku sendiri itu selalu memang mau cari perusahaan yang memang ada bahasa Mandarinnya kan. Jadi tujuannya pertama supaya nggak lupa sama Mandarinnya, yang kedua juga lowongan di perusahaan yang menerima Mandarin atau yang membutuhkan Mandarin itu biasanya kita cenderung bisa dapat gaji yang lebih tinggi gitu dibandingkan kalau misalkan kita nggak bisa Mandarin gitu. Nah tapi itu tergantung lagi kan levelnya. Nah
Terus untuk tantangan terbesar yang dia alami sih mungkin ada tahap demi tahapnya ya. Mungkin kalau dulu pada saat awal banget balik ke Indonesia, tantangan terbesarnya itu mungkin saat memulai ke dunia kerja. Jadi di mana kita harus mandiri, kemudian belum tahu arah kemana kita harus jalan, kemudian perusahaan apa yang harus kita apply, kayak gitu-gitu. Itu sih yang sebenarnya jadi tantangan terbesar gitu. Tapi memang sih, dulu kan dari dulu juga ada job fair, tapi job fair itu juga kan nggak yang khusus China, atau yang kayak paling lebih ke general gitu. Terus jadinya ya itulah tantangan terbesar pada saat dulu awal mau masuk ke dunia kerja. Kemudian saat di dunia kerja, mungkin tantangan lainnya ya menghadapi kita, karena kita kan belum tahu nih, karena kayak aku dulu awalnya accounting, tapi lama-lama berubah-berubah untuk mencari di mana sih bagian yang aku memang suka gitu. Nah akhirnya sampai sekarang nemu pekerjaan yang aku cukup suka dan ada Mandarinnya, dan lumayan betah lah di situ. Kalau Kak Davin sendiri seperti apa, Kak? Tantangan terbesarnya? Kalau tantangan terbesar sih, kalau untuk bahasa China sendiri kepake, karena di sini bosku sendiri kan juga orang China asli. Terus untuk berhubungan dengan agent-agent lain yang juga JNT ataupun pusat kita di Jakarta itu kebanyakan juga orang-orangnya orang Cina. Jadi masih sering kepake tiap harinya lah. Maksudnya kita ngobrol ada masalah, atau misalnya kita sambil tanya gimana apa progresnya atau gimana kayak gitu, itu setiap hari selalu kepake. Kalau tantangan terbesar untuk sekarang sih karena kan ini perusahaannya yang termasuk baru nih ya kan, terus bangun pecahan dari JNT Express JNT itu tadi ya kan. Nah itu tantangan terbesar adalah mungkin sekarang adalah gimana caranya kita semakin majuin perusahaan, cara naikin omsetnya, terus habis itu secara pendapatannya, atau gimana kita milih orang-orang yang berkompeten untuk bisa bantu kita majuin perusahaan ya gitu sih. Tantangan terbesar ya mungkin itu aja, karena kita dengan kita memilih orang berkompeten juga, itu pun juga bakal lebih mudah untuk memajukan perusahaan kita nanti ke depannya. Gitu sih tantangan terbesarnya itu kita sekarang itu. Oke deh. Nah, kan yang kita tahu nih, kan kalau kakak saat ini kan bisa dibilang udah memiliki karir yang sangat bagus ya. Terus udah bisa dibilang sukses lah ya gitu kan ya. Nah, masih ada nggak sih hal yang belum tercapai menurut kalian saat ini? Gimana tuh? Untuk Kak Davin mungkin boleh dimulai duluan, gimana Kak? Kalau yang sekarang belum tercapai sih banyak sih. Maksudnya dengan kita memiliki posisi yang sekarang, ya itu bukan terbilang sukses atau mencapai impian kita. Masih banyak impian yang masih bisa kita capai. Maksudnya kayak misalnya kita nih, kita kan pasti sini kayak kita mau bahagiain orang tua, terus begitu kita harus kayak misalnya kayak kita pengen beli rumah lah pastinya ya kan, kayak itu sih banyak impian yang tercapai. Dan kalau untuk karir sendiri sih aku lebih pengen lagi punya posisi yang lebih tinggi lagi gitu loh. Maksudnya kita nggak bisa bangga dengan posisi sekarang, karena di posisi sekarang pun meskipun kita sudah punya posisi sekarang, tetap aja kita nggak tahu loh kita nih sampai kapan, kerja kita bagus sampai kapan, bos akan pakai kita sampai kapan. Jadi nggak bisa hanya puas dengan posisi sekarang. Kita tetap harus kerjanya, kalau bisa lebih keras daripada orang lain, kita lebih keras daripada orang lain. Karena dari situ juga orang akan menilai, maksudnya orangnya kesannya bagus, bisa punya tanggung jawab yang lebih besar daripada sekarang. Itu kayak gitu sih. Karena ya memang ini hanya kalau bisa dibilang kepuasan depan mata aja. Cuman kan kedepannya kita nggak tahu. Kita memang bisa selamanya mencintai perusahaan. Cuman kita nggak tahu perusahaan sampai kapan mencintai kita. Ya kan? Jadi kalau bisa kita lebih memberikan tanggung jawab, ya kita punya tanggung jawab, ya kita lakukan tanggung jawab kita gitu loh. Oke, untuk Kak Katrina sendiri seperti apa Kak menurut Kakak nih? Apakah ada yang belum tercapai saat ini? Banyak sih, banyak yang belum tercapai. Jadi kalau aku pasti aku pingin
pengembangan usaha lebih lagi. Terus tentu aja juga pengen bahagian orang tua, dan dan aku pengen punya beberapa lini bisnis gitu yang sekarang, jadi makanya sekarang fokusnya kuatin dulu satu brand ini, baru nanti mungkin kita bisa pengembangan untuk bisnis lainnya. Itu sih kalau dari aku. Oke deh, kalau Kakak Tandika sendiri seperti apa nih Kak? Apakah masih ada yang belum tercapai sampai saat ini? Ya, kalau misalnya mau dibilang kayak kita udah sukses, mungkin masih belum ya, maksudnya ya masih belum terlalu lah gitu, karena memang kita kan masih panjang nih perjalanan waktunya. Jadi tentu aja masih banyak kayak harapan-harapan kita ke depannya, mulai dari kayak karir, keluarga, edukasi, keuangan, dan juga aspek-aspek lainnya yang masih belum sepenuhnya tercapai gitu. Dan seiring berjalannya waktu itu, aku juga jadi menyadari betapa pentingnya sih kita membuat planning dan prioritas hidup gitu. Jadi kayak bagi kalian-kalian yang masih muda gitu, dari teman-teman Tutor Revel yang masih sedang mengemban pendidikan ataupun sudah memulai dunia kerja, baik-baiklah kalian untuk membuat planning dan prioritas dalam hidup. Oke deh. Mungkin ada nggak sih pesan dan pesan kakak di sini untuk siswa-siswi yang saat ini lagi join sama kita? Boleh ya? Dari Kak Tandika mungkin dikasih pesan-pesannya. Oke. Iya. Kalau dari aku sendiri, aku kan dulu seperti yang aku udah katakan tadi, aku awalnya itu memang kuliah di Machong University, di mana aku ada belajar bahasa Mandarin. Pada saat itu aku memang ada laoshi yang memang native gitu, jadi memang laoshinya juga tahu bahwa ada info-info kayak beasiswa ataupun tes HSK gitu. Nah sekarang tuh sudah ada di depan mata kalian, ada Tutor Revel juga yang bisa memfasilitasi kalian buat belajar bahasa Mandarin, kemudian mengikuti tes, serangkaian tes-tes, dan juga memfasilitasi di mana kalian bisa sekolah di luar negeri gitu. Nah, jadi aku ngerasa itu merupakan suatu apa ya, kayak suatu peluang yang bagus lah. Ini merupakan suatu langkah awal yang bagus untuk teman-teman bisa memulai dan menentukan masa depan kalian selanjutnya. Terima kasih Kakak untuk pesannya. Kalau untuk Kak Davin sendiri, ada nggak Kak pesan-pesan untuk siswa-siswi yang saat ini lagi nonton kita? Kalau untuk pesan-pesannya sih mungkin bahasa China ini bakal sangat berguna di depannya, mau kalian untuk kerja ataupun ke depannya. Apalagi sekarang ini perusahaan-perusahaan China lagi pada berkembang di Indonesia semua, lagi pada masuk semua. Jadi ini ke depannya pasti sangat berguna banget bahasa China ini. Jadi waktu di China itu kalau bisa mendapatkan level HSK ataupun belajar bahasa yang bisa lebih, itu belajar lebih gitu loh, karena ini ke depannya pasti akan sangat membantu kalian untuk di kerjaan maupun untuk masa depan kalian juga sendiri sih. Itu sih kalau dari aku. Terima kasih Kakak untuk pesannya. Untuk Kakak Trina, bolehkah diberikan pesan-pesannya untuk yang lagi ada di sini? Kalau dari aku untuk adik-adik semua di sini, semangat terus, karena percaya deh bahasa Cina tuh pasti akan kepake banget, either untuk kerja atau untuk bisnis. Dan apalagi seperti kata Kak Davin tadi, kalau perusahaan China di Indonesia tuh sekarang emang besar banget dan akan jadi poin plus buat kalian kalau kalian memang bisa bahasa Mandarin. Itu sih, dan mungkin bukan cuma di Indonesia aja, bahkan di luar negeri pun selain Indonesia dan China, bahasa Mandarin itu pasti kepake banget kok. Kalian akan punya poin plus banget nih yang kalian bisa offering ke orang kalau kalian bisa punya kemampuan bahasa Mandarin. Tuh. Terima kasih Kakak untuk pesan-pesannya. Mungkin boleh ya dikasih tips and trick untuk seluruh yang ada di sini nih, agar mereka tuh bisa kayak kakak-kakak dan bisa diberikan sepatah dua patahnya mungkin. Boleh dari mulai Kak Tandika. Seperti apa Kak? Oke. Dari aku mungkin kita sebagai, ya mungkin kalau dari siapapun itulah, kita selama ada niat,
selama kita sungguh-sungguh menjalani sesuatu, itu pasti akan ada jalan. Nah, kita mungkin hanya perlu langkah pertama, dan nanti jalannya akan terlihat juga gitu. Jadi jangan pernah takut untuk memulai langkah pertama dan persiapkan jika emang kalian udah niat gitu. Terima kasih Kakak Oleh. Oke, untuk Kak Davin gimana Kak? Ada nggak Kak tips and triknya nih untuk yang lagi nonton kita saat ini? Kalau tips and trick sih, kalau dari aku pribadi, itu sering-seringlah, banyak-banyaklah punya teman China. Itu maksudnya setiap hari seringlah ngobrol sama mereka, jangan hanya di sekolah, maksudnya di luar jam sekolah harus dipakai terus supaya tetap kepake. Kalian meskipun ngomong sama orang China nggak ngerti, tanya sama dia, ini artinya apa sih? Nanti dia bakal jelasin kok dengan bahasa China lebih simple. Jadi kalian lebih mudah mengerti lah untuk di sekolah. Kalian sekolah sampai di sekolah belajar jam 3 sore. Setelahnya itu kalau bisa carilah teman-teman China, entah itu ngobrol-ngobrol atau makan, itu banyak-banyak ngobrol. Kalian nggak ngerti nggak apa-apa. Itu nanti kalian bisa tanya sama dia, ini apa sih artinya kok aku nggak paham gitu. Nanti dia bakal jelasin dengan bahasa simpel. Oh ini tuh ini. Nah itu di situ kalian bakal menambah kosakata yang dimana mungkin nggak ada di pelajaran kalian gitu loh. Jadi nanti bakal nambah kosakata. Nanti kalian juga bakal terbiasa dengan ngobrol bahasa Cina yang akan yang awalnya kayak nyandet-nyandet, nanti bakal fasih dengan sendirinya karena sering dipakai tiap hari gitu sih. Oke, makasih Kak Davin. Untuk Kak Katrina, boleh Kak diberikan pesan-pesannya? Untuk tips and triknya, ya banyak-banyak bergaul, banyak-banyak explore. Jangan pernah takut salah karena mereka juga sangat istilahnya sangat maklum kalau salah, ya walaupun seringkali mungkin kayak kita foreign itu kelihatannya loh, kamu kok tampangnya Chinese tapi kok nggak bisa ngomong bahasa Mandarin, tapi ternyata tahu bukan orang Cina gitu kan, mereka akan sangat maklum. Jadi jangan pernah takut salah dan jangan pernah menyerah sih. Terus kalau bagi aku sendiri, yang aku selalu bilang ke diri aku sendiri ya harus terus semangat dan kerja keras gitu. Itu, dan percayalah kalau pengalaman itu adalah guru yang paling baik gitu. Jadi kalau aku sendiri, aku selalu belajar dari kesalahan gitu, dan itu yang guru terbaik kalau buat aku gitu. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah nyerah. Oke, terima kasih ya kakak-kakak untuk tips and triknya. Wah, stok pertanyaan aku udah habis nih. Mungkin aku mau buka ini ya, pertanyaan nih untuk yang mau nanya, boleh ya? Kalau kalian takut untuk ngomong langsung, boleh ada di kolom chat. Di sini kayaknya tadi ada satu orang ya yang udah nanya, atas nama Kak Vincent ya, tadi mau nanya. Tadi yang mau nanya atas nama Kak Fani. Dia bertanya, bagaimana cara maintenance supaya tetap pakai bahasa Mandarin saat sudah kembali di Indonesia? Karena di Indo sendiri pasti kan native-nya kan bahasa Indonesia dan Mandarinnya jarang banget dipakai ya. Nah, tuh gimana tuh Kak Katrina? Mungkin bisa dijawab Kak pertanyaan Kak Fani? Kalau untuk maintain bahasa China, banyak nonton drama China, menurut aku juga ngebantu. Terus punya teman China, atau seperti Kak Tandika bekerja di perusahaan China. Itu sih. Dan kalau aku sendiri kan pribadi aku memang bisnis, jadi aku memang kontakkan daily sama orang China langsung gitu. Itu sih kalau aku untuk cara maintenance-nya ya. Dan lebih baik ya kalau memang di rumah ada keluarga yang bisa bahasa Mandarin. Misalnya kalau aku mungkin lebih ke nenek aku bisa bahasa Mandarin, jadi aku bisa kadang-kadang komunikasi sama dia pakai bahasa Mandarin. Kalau Kak Tandika sendiri mungkin gimana tuh Kak menurut Kakak nih? Gimana cara maintenance supaya tetap bisa pakai bahasa Mandarin walaupun sudah kembali di Indonesia? Oke, ya terima kasih ya Fani atas pertanyaannya. Kalau aku sendiri, mungkin seperti yang udah dijelasin tadi, aku kebetulan memang bekerjanya di perusahaan yang menggunakan Mandarin, jadi mungkin kepakainya di situ juga gitu. Nah, tapi jangan salah nih teman-teman,
bahasa Mandarin itu memang luas banget kan ya. Jadi kita tuh memang pakai, memang yang kita pelajari adalah yang basicnya, tapi yang kita pakai nanti itu akan sangat luas. Jadi aku juga pernah punya pengalaman kerja di banking, which is kita harus mempelajari bahasa-bahasa banking yang notabene itu merupakan suatu bahasa yang masih asing buat aku gitu. Jadi jangan takut gitu buat misalkan ketika kita ngomong atau bekerja di suatu perusahaan itu malah kayak kok aku nggak tahu ya ini, aku nggak tahu itu, memang wajar gitu. Yang penting kita tahu basicnya dulu, habis itu nanti kita seperti kayak kata Kak Davin, kita bisa tanya gitu. Kalau kita nggak ngerti, kita bisa tanya ke orang-orang China-nya, ini apa sih maksudnya, ini apa sih artinya gitu. Nanti mereka bakal jelasin kok, mereka bakal ngerti. Oh gitu, oke. Apakah sudah menjawab nih Kak Fani untuk jawaban dari Kak Tanika? Oke, ini ada yang mau nanya lagi. Kalau ke Cina itu berkuliah bisa nggak ya ambil kursus Mandarin sambil ngambil jurusan di tahun yang sama? Ini pertanyaannya mungkin boleh dijawab sama Kak Tanika atau Kak Katrina, Kak Davin. Nanti jawabnya satu-satu aja ya. Mulai dari Kak Tanika mungkin. Sorry, jadi kalau misalkan kita ke China, apa bisa ambil bahasa sekaligus itunya? Iya, jadi kalau ini misalnya nih kakak kan udah kuliah ke China, terus bisa nggak sambil ngambil kursus bahasa Mandarin dan ambil jurusan juga di tahun yang sama gitu. Jadi mungkin sambi kali ya kayak dia mau kuliah juga sekalian sama mau kuliah juga gitu kan, ambil jurusan seperti itu. Oke. Kalau setahu aku, kalau dulu teman-teman aku sih dia memang kita ketika belajar bahasa Mandarin, ketika mau mengambil satu bidang di bahasa Mandarin, kayak misalkan mau ambil bisnis di Mandarin di China gitu. Nah, mereka akan ada kelas basic bahasanya dulu setahun. Nah, kemudian setelah setahun kalau mereka udah lulus HSK, kemudian nanti baru bisa lanjut. Nah, tapi itu yang aku rasain di tahun itu ya. Mungkin sekarang udah ada perubahan atau enggak, kita masih belum tahu. Mungkin dari tutorial juga mungkin ada info mungkin. Oke, dari tutorial sendiri sih saat ini kalau seandainya mau kuliah terus ngambil bahasa Mandarin itu mungkin bisa ngikutin program yang belajar 1 tahun bahasa dulu ya. Setelah itu nanti di tahun berikutnya baru bisa mengambil program jurusan. Seperti itu sih Kak James. Ya, masih sama ya. Iya, betul. Untuk Kak Katrina seperti apa, Kak? Mungkin sama jawabannya seperti Kak Tandika? Kalau untuk ini aku sebenarnya kurang paham ya. Mungkin dari Tuto Travel bisa kasih ini yang biasanya gimana. Oke. Next, ini ada pertanyaan nih. Boleh tanya dong, dulu di China pernah deket nggak sama orang China? Naksir atau deket gitu? Gimana tuh Kak Davin? Mungkin boleh dijawab Kak? Pernah nggak Kak? Deket apa mungkin tahu sendiri emang kita naksir apa enggak gitu ya, banyak cewek cantiknya soalnya ya. Iya Kak, gimana tuh? Kalau dulu sih naksir pernah. Cuman bedanya gini sih, kalau di China itu cewek-ceweknya lebih nggak suka yang cuma tanya kamu lagi apa, kamu udah makan belum. Itu bagi mereka itu hal yang membosankan gitu loh. Kalian harus, kalau di sini bahasanya harus jadi buaya. Mulutnya harus manis, mulutnya harus pintar ngomong, cara ngerayunya, terus cara pemakaian bahasanya kayak gombal-gombalin. Mereka lebih suka kayak gitu sih. Tapi kalau untuk yang cewek-cewek sendiri, kalau misalnya cuma kayak gitu, bagi mereka ini cowok ini bosenin nih, nggak bisa nih, adalah kayak gitu sih. Memang ada pernah naksir, cuman ya dari keterbatasan itu, karena kan aku sendiri juga orangnya nggak suka ngombal, ya bohong ya, ya gitu sih. Tapi ya gitu sih, memang ada naksir, tapi ya dari cara komunikasinya mungkin yang kurang cocok, akhirnya nggak, cuman sebagai teman doang. Oh gitu, oke. Kalau Kak Tandika seperti apa Kak? Pernah nggak nih Kak naksir atau suka gitu? Iya, kalau aku sendiri kebetulan pada saat itu udah punya pasangan, jadi ya emang nggak lirik-lirik. Nggak bisa lirik-lirik ya?
Iya, karena emang ya, kita juga ada keterbatasan bahasa, budaya, dan juga kan memang fokusnya beda pada saat itu. Maksudnya kayak kita emang pengen belajar aja gitu. Kalau dari aku sendiri ya, kalau aku sendiri emang ya udah pengen belajar, pengen ke sana buat memperdalam Mandarin aja gitu. Nggak ada kepikiran buat mau cari jodoh di situ atau gimana gitu. Oke, kalau Kak Katrina gimana nih Kak? Apakah ada Kak kepikiran untuk suka ataupun dekat sama orang China? Aku enggak sih, enggak juga karena emang di sana fokus aku waktu itu belajar sama jalan-jalan. Jadi enggak sih, aku juga enggak ada. Nggak ada ya, oke deh. Ini ada yang nanya lagi nih, saya ingin bertanya kebutuhan bahasa Mandarin di dunia kerja Indonesia tuh seperti apa ya tepatnya? Apakah cukup dengan bisa berbahasa Mandarin yang sehari-hari saja, atau bisa lebih spesifik bahasanya? Nah, ini yang mau jawab duluan siapa nih? Kak Katrina mungkin atau Kak Tandika? Kalau sorry aku baca dulu ya. Ya, boleh. Aku bacain ulang kali ya. Kebutuhan bahasa Mandarin di dunia kerja di Indonesia itu seperti apa tepatnya? Apakah cukup dalam berbahasa Mandarin sehari-hari saja atau lebih spesifik bahasanya? Jadi kalau menurut aku yang seperti tadi juga kan Tandika udah infoin kan, kalau kita belajar itu pasti diajarin basicnya. Itu satu. Nah, pada saat kita masuk dunia kerja pasti ada bahasa-bahasa kerja, bahasa-bahasa bisnis ya, bahasa bisnis gitu, yang mungkin nggak diajarin pada saat kita sekolah gitu. Nah, itu bisa kita pelajarin sih nanti berdasar kita udah masuk. Tapi yang paling penting kita udah tahu basicnya. Kita udah tahu cara komunikasinya gimana. Nanti untuk istilah-istilah bisnis itu ya bisa kita pelajarin. Gitu. Kalau Kak Tandika seperti apa Kak? Apakah ada bahasa-bahasa ini? Oke, sama seperti yang tadi sih sebenarnya memang benar gitu, setuju sama Kak Catherine. Kita memang diajarin adalah basicnya. Nah, basicnya itu sendiri kita bisa gunakan untuk menjawab, untuk menanyakan hal yang lebih dalam gitu. Jadi kayak misalkan dari basicnya kita cuma tahu ini arti apa gitu. Misalnya jadi gitu kan, kita bisa tanya sama dia, oh kata-kata ini artinya apa ya gitu, tinggal kita tanya aja ke mereka gitu. Dan kalau dari aku sendiri, pengalaman aku dari kerja di beberapa bidang yang berbeda, itu emang pasti banget beda gitu, karena setiap perusahaan itu kan pasti punya bidangnya tersendiri-sendiri gitu. Nah jadi itulah makanya kita kayak never stop learning gitulah. Jadi kita dengan bahasa tersebut yang kita miliki, kita pergunakan untuk memperdalam lagi ke bidang yang kita akan gunakan. Dan jangan takut juga nih, karena ketika kita masuk ke dunia kerja, ketika kita misalkan masih belum tahu nih, oh ini tuh bahasanya apa sih yang dia ngomongin, ini apa sih. Nah, itu kita nanti seiring berjalan waktu, kita akan sering dengar hal tersebut. Nah, ketika kita sering dengar hal tersebut, jadi kita bakalan bisa lebih tahu artinya itu apa sih, dan kita jadi nggak perlu banyak-banyak ngafalin kosakata gitu. Jadi yang memang sering kita dengar, ya itu yang kita hafalin gitu. Oke. Untuk Kak Davin sendiri gimana Kak menurut Kak Fani untuk bahasanya? Kalau dari aku pribadi di JNT sini sih, aku bilang di JNT sini ya, itu sih kalau yang aku tahu untuk orang-orang caranya lebih cari asisten dia sebagai translator. Nah, itu mereka sih permintaannya audio mereka itu yang penting basic bisa ngomong. Untuk bahasa sendiri karena di ekspedisi itu bahasanya itu bahasa yang hampir nggak dipelajarin di China sana kalau memang bukan bidangnya itu. Jadi di sini pun nanti setiap harinya saat kalian jadi asisten mereka, orang China itu kuncinya cuma satu, mereka nggak update ilmu. Jadi mereka saat ngomong apa kan nggak ngerti, nantinya pasti dijawab, bahkan dijelaskan lebih detail lagi supaya kalian ngerti, oh ini tuh artinya ini gitu. Nah di situ yang kalian intinya adalah basic bisa bahasa Mandarin, bisa ngertiin bahasa dia. Nanti untuk bahasa-bahasa lainnya di bidang ekspedisinya atau di bidang lainnya itu bakal mengikuti dengan sendirinya.
ya kayak kata Kak Tandika tadi, never stop learning gitu loh. Nanti kalian pasti belajar hal baru gitu loh ya kan. Oh ternyata ini tuh artinya ini tuh artinya ini. Itu bakal dengan sendirinya ngalur gitu sih. Kalau dari aku, jadi perlu basic pun itu juga udah di sini itu sudah sangat berguna banget. Nanti untuk hal-halnya itu pasti pelan-pelan juga pasti belajar ngikutin juga kok itu. Bagus, mantap juga ya. Oke deh, apakah ada pertanyaan lain dari teman-teman semua yang ada di sini? Oke, ini ada yang mau nanya ya dari Kak Liwen. Tujuan terbesar kakak-kakak sekalian ketika mau kuliah ke China apa ya? Atau motivasi terbesar agar tidak menyerah di tengah jalan? Apakah hanya sebatas buat belajar bahasa? Kalau boleh sharing dong kakak-kakak, katanya. Mungkin boleh dari Kak Davin, seperti apa Kak? Kalau untuk itu, kalau untuk motivasi terbesar supaya tidak nyerah tengah jalan sih, mungkin motivasinya itu mungkin karena mungkin untuk masa depan ya kita, kalau aku ya maksudnya ya aku yakin ya kayak kalau tadi aku yakin hasilnya bakal kepake banget. Motivasiku cuma itu. Kalau misalnya kita cuma bisa satu bidang aja atau cuma bisa satu hal aja, itu sih bakal sangat susah di dunia kerja. Kita nggak bisa bersaing dengan orang. Tapi kalau kita punya semakin banyak skill atau apa, itu pasti semakin kepake. Kalau motivasiku itu supaya nanti di dunia kerja tuh kita bisa bersaing dan kita bisa punya banyak macam pilihan kerja gitu loh. Kita mau kerja dengan orang Indo, orang China atau dengan orang Barat, itu bisa pilihannya banyak sih kayak gitu sih. Kalau aku sih lebih untuk ke pemilihan kerja sama untuk masa depan aja. Oh gitu, oke. Kalau Kak Tandika sendiri seperti apa Kak? Oke, kalau dari aku sendiri, mungkin aku lebih kayak mau ketika aku melakukan sesuatu, pasti aku kan harus mempelajari sesuatu itu sendiri ya. Jadi kayak kita cukup yakin kalau aku akan melangkah ke sini gitu. Nah, ketika aku melangkah dan sudah masuk ke jalan itu, prinsip aku adalah kita harus selesaikan apa yang kita mulai gitu. Jadi ketika kayak aku dulu ya sharing pengalaman pada saat masuk kuliah. Kebetulan aku dulu karena emang dari kecil kayak bukan didoktrin ya, kayak diajarin lah gitu, dibilang kalau bahasa Mandarin tuh dibutuhkan, perlu kita pelajari dan lain-lain. Jadi aku pengen bahasa Mandarin, berkuliah bahasa Mandarin. Tapi suatu saat aku ditanya sama papa aku, kalau kamu udah lulus, kamu mau jadi apa? Kamu mau jadi laoshi, dia bilang gitu. Terus akhirnya aku bilang, kamu mikir lagi, kayaknya iya sih, kayaknya aku emang nggak pengen jadi laoshi, jadi aku nggak mau jadi belajar bahasa Mandarin pada saat itu. Dan akhirnya aku belajar accounting. Tapi ternyata setelah aku belajar accounting, aku ngerasa aku nggak suka accounting karena background aku pun di SMA memang IPA. Gitu, bukan anak IPS gitu kan. Nah, anak IPA disuruh belajar accounting yang kayak kita masih belum tahu, dan itu ngerasa susah gitu loh. Jadi tapi di situ aku kayak ngerasa ya udahlah, aku sudah terlanjur di sini, jadinya aku harus selesaiin. Nah, setelah aku selesaiin, kemudian adalah, nah memang sih seperti yang tadi aku bilang, kayak ketika kita melangkah pertama, nanti jalan-jalan lainnya atau pilihan-pilihan lainnya akan terbuka gitu. Jadi pada saat aku sudah masuk accounting, ada tawaran untuk sekolah di China, kemudian untuk bahkan apply beasiswa gitu kan. Ya, jadi kayak aku ngerasa, nah itulah jalan yang terbuka buat aku gitu. Nah, setelah aku belajar itu, aku pelajari Mandarin ke China, nah aku jadi menemukan passion aku, ternyata aku memang suka yang ada Mandarin-Mandarinnya gitu. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, aku juga menemukan tuh kalau aku nggak suka nggak suka accounting gitu, memang nggak bisa dipaksain gitu. Tapi ternyata pelajaran accounting yang aku dapat malah bisa berguna di hal lain gitu. Misalkan seperti kayak kita sekarang di Vivo gitu ya, kita harus buat planning gitu, buat penjualan. Nah, planning buat barang masuk. Kayak gitu kan juga butuh Excel gitu loh. Kalau misalkan aku belum belajar accounting dulu, aku juga mungkin tidak sefasih ini dalam menggunakan Excel gitu. Terus kayak misalkan kayak zaman sekarang nih, kita pada sering main saham lah, main apa gitu kan, main investasi gitu. Oh, itu aku udah pelajarin tuh di waktu accounting dulu gitu. Jadi memang
apa yang kita pelajarin dulu nggak akan pernah sia-sia kok gitu, walaupun kita nggak pakai di dunia kerja. Jadi itulah yang memotivasi aku untuk ya udah apa yang kita jalanin ya jalanin dulu, jangan menyerah gitu. Jadi kayak gitu. Oke deh. Nah, saat ini nih, maaf ya untuk pertanyaan yang nggak bisa kejawab saat ini ya. Mungkin bisa ditanyakan lagi nanti di next webinar ya. Saat ini kita punya 5 pertanyaan nih. Ada 2 souvenir dari Tutorable dan 3 voucher dari Tata Rumah sebesar 100.000. Buat kalian semua nih, kalau ada yang bisa jawab boleh ya. Pertanyaan pertama, apa sih kepanjangan dari Tutorable itu? Ayo, ada yang mau jawab mungkin? Ini ada 2 voucher dari 2 souvenir dari Tutorable sama 3 voucher Tata Rumah sebesar 100.000. Oke, ini ada yang jawab Kak James ya. Selain itu ada yang bisa jawab lagi? Kak Liwen, setelah itu ada lagi yang lain? Berapa bungkus? Oke, ini udah terjawab ya, tutoring and traveling. Dijawab sama Kak Liwen ya. Oke, untuk pertanyaan kedua, apakah tema webinar kita hari ini? Apakah ada yang bisa jawab? Ayo, yang tadi memperhatikan. Tema webinar kita hari ini? Nah, ini ada yang jawab ya. Ini yang jawab Kak Kalista Patricia ya. Ya, perbungkusnya jatuhnya. Oke, ini ada pertanyaan lagi yang ketiga. Dari mana asal muasal Kak Katrina? Ayo, ada yang bisa jawab? Ayo, ada lagi yang bisa jawab? Oke, ini udah terjawab ya sama Kak Fani dari Toli Toli. Betul. Oke, pertanyaan selanjutnya, posisi apakah Kak Davin saat ini? Ada yang bisa jawab? Untuk teman-teman semua boleh dibantu diisi ininya ya, kuesionernya ya. Jangan dilupa diisi ya. Oke, ini sudah ada yang jawab. Atas nama Kak Jessica Novia ya. Congrats Kakak. Oke, ini pertanyaan selanjutnya. Lulusan universitas apakah Kak Tandika Fangliana? Dulu di China, kuliahnya di mana? Ayo, siapa yang bisa jawab? Oke, ini sudah ada yang bisa jawab ya. Itu di Xiamen University. Ini jawaban dari Kak Venus ya, yang bisa menjawab. Kak Jenny, kamu kurang lengkap jawabannya ya, Kak. Oke, saat ini mungkin bisa dibantu share. Ada informasi loker ya dari tim dan narasumber. Boleh waktu dan tempat dipersilakan, mau mulai dari siapa dulu? Silakan. Oke, mungkin dari Silakan, aku dulu ya. Oke, halo, selamat siang semuanya. Thank you so much ya for attending the Tutorable training sama kalian juga. Di sini kan kalian udah dengar nih dari Kak Tandika, dari Kak Katrina, dari Kak Davin tentang bagaimana sih Chinese speaker di dunia nyata gitu ya. Maksudnya kayak sepenting apakah, dan kalian mungkin juga curious gimana sih kalau misalnya aku udah lulus nih dari China, terus nanti balik aku mau ngapain ya gitu. Oke, nah mungkin untuk di Vivo sendiri, aku mau perkenalkan dulu ya. Nama saya Gita, saya dari HR PT Vivo Mobile Indonesia. PT Vivo Mobile Indonesia itu adalah Chinese company. We're coming from Beijing, we're coming from Guangxiang,
Guangzhou, terus ke Indonesia itu udah sekitar 5 tahun. Nah, untuk di Vivo sendiri itu kita banyak banget opportunity. Biasanya kalau untuk Mandarin speaker itu kita ngobrolnya sebagai MT ya, atau manajemen training. Nah, manajemen training kita juga tetap bagi ada misalnya kamu passionate di sales. Nah, di Vivo juga kita punya nih MT yang dia bakalan go to market. Di market itu kalau di market nggak bisa bahasa Mandarin kok Pak. Nggak sama sekali. Di market tuh malah semua orang bahasa Mandarin sih. Jadi karena distributor dan juga ekspatriatnya itu langsung di market gitu. Nah, terus juga usernya siapa nih? Usernya tuh orang-orang China asli dari sana, dan mungkin mereka lebih banyak akan menceritakan tentang gimana sih Vivo itu, gimana sih cara berjualan, gimana sih kita cara partnership sama yang lain-lain. Jadi bakal banyak banget hal-hal yang bisa kalian lihat. Nah, untuk sekarang emang MT Vivo belum buka, tapi mungkin kalian bisa stay tune karena mungkin tahun depan kita bakalan buka nih sama MT Vivo. Untuk di Vivo sendiri, MT-nya itu juga ada lagi yang lain nih selain sales. Oke Kak, aku mungkin passionate-nya itu in HR atau mungkin in product kayak Cipangpang. Nah, itu ada banget. Jadi di setiap tahun itu biasanya kayak departemen-departemen yang core-nya itu pasti akan buka untuk MT, dan biasanya yang Mandarin speaker itu tuh bukan lebih kayak lebih prioritas lah, karena kan di Vivo itu banyak banget kita expatriate-nya juga. Nah, selain itu juga kita sekarang itu ada 2 pembukaan sebenarnya. Jadi misalnya dari teman-teman sekalian ada yang dia dari basicnya adalah IT ya, ataupun dari back end, atau memang interest nih in application development, itu kalian bisa langsung aja apply ke agita.rami@vivo.com, atau mungkin langsung di website kita di vivo.com/id. Itu kalian bisa langsung cari career. Nah, di situ ada operation staff. Nah, itu tuh memang langsung bisa di apply dari situ. Mungkin aku bakal izin share screen, bisa ya? Oke. Bisa Kak, share screen. Oke, mungkin ini aku bisa share screen. Jadi kalian kalau bisa datang langsung masuk ke websitenya sebentar. Oke, kalian bisa langsung masuk ke websitenya Vivo. Di sini tuh sini bisa kalian klik nih tentang Vivo. Di tentang Vivo ini kalian bisa scroll down ke bawah. Itu bakal ada karir. Nah, di karir ini kalian bisa lihat nih pembukaan. Ada yang dia mungkin non-Mandarin speaker, ataupun kalian yang Mandarin speaker tapi mau masuk ke yang salah satunya juga bisa gitu. Asalkan sesuai dengan requirement-nya gitu. Ataupun selain ini juga sebenarnya kita Mandarin speaker itu memang selalu recruit ya untuk di Vivo sendiri. Karena kita memang banyak pembukaan selain jadi translator, terus juga nanti jadi assistant, terus juga nanti bakalan jadi assistant department. Jadi memang selain dari sini kalian bisa langsung hubungin aja email kita di Vivo. Nanti mungkin aku bisa taruh di chat box. Kalian bisa langsung apply aja. Kalau kalian Mandarin speaker itu biasanya kita langsung hubungin karena nanti kita akan sambungkan langsung dengan posisi-posisi yang cocok sama kalian gitu. Oke, mungkin itu aja dari saya. Kalau misalnya ada yang pertanyaan ataupun mau tahu lagi nih soal Vivo, bisa langsung buka aja LinkedIn kita di PT Vivo Mobile Indonesia. Di PT Vivo Mobile Indonesia itu kalian bisa melihat job-job juga yang mungkin tidak di-share di website gitu. Oke, jadi ini kalian bisa buka PT Vivo Mobile Indonesia ya di LinkedIn. Di sini kita juga biasanya akan sharing tentang pembukaan, walaupun untuk MT ataupun untuk Chinese speaker. Karena biasanya Chinese speaker itu kita selalu open di jobs. Ini kalian bisa apply di sini. Di jobs-nya itu kalian bisa lihat di sebelah sini. Nah, nih. Di sini kalian bisa langsung apply aja, karena biasanya untuk Chinese speaker itu kita memang selalu ada pembukaan. Gitu deh. Oke deh, mungkin itu aja dari saya. Thank you so much.
Halo Kakak, terima kasih ya Kak Gita untuk presentasinya. Boleh nih teman-teman yang lagi mau cari kerjaan di Vivo, boleh menghubungi kita, nanti kita akan bantu untuk prosesnya. Ataupun kalau mau langsung ke Kak Gita pun boleh. Nanti juga ada di emailnya, tadi sudah di-share juga ya, karir@vivo.com gitu ya Kak ya. Oke, selanjutnya apakah ada lagi yang ingin memberikan sharing locker dari Kak Katrina dan Kak Davin mungkin? Oke, kalau tidak ada, mungkin aku bisa tutup acara ini. Sebelumnya aku pengen mau memberikan sertifikat untuk 3 narasumber kita. Mungkin boleh dibantu share screen. Bentar. Oke, ini aku kasih by online dulu ya. Nanti aku akan kirimkan by WA ya. Ini untuk Kak Tandika, Kak Davin, dan Kak Katrina ya. Sertifikatnya. Terima kasih Kakak sudah mau bergabung bersama kami. Terima kasih sudah mau memberikan kesan dan pesannya dan memberikan inspirasi untuk siswa-siswi yang ada di sini. Mungkin sebelum menutup acara hari ini, boleh dibantu untuk membuka on cam. Untuk teman-teman semua boleh on cam. Kita ingin foto bersama. Ini boleh on cam, kita mau foto bersama. Wah, terima kasih. Ayo semuanya boleh di on camin biar kita bisa foto bersama. Yang sudah join. Yuk, bisa join yuk, bisa dibuka kameranya. Sudah semuanya? Yuk, Kak Venus, Kak Jessica, Kak Sasa, Kak Jenny, Kak Devia, Kak Francisca Novia. Lu bisa nggak foto? Lu nggak bisa foto, jadi error. Oke, aku foto ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih sudah join untuk acara hari ini. Semoga sukses selalu ya. Untuk para pemenang, boleh dibantu untuk nanti kalian chat personal kita ya. Karena nanti akan ada hadiah untuk kalian semua. Yang sudah bertanya pun juga sama. Nanti akan ada hadiah untuk kalian semua. Jadi boleh bantu untuk chat kita secara WA ataupun nanti yang sudah mengisi link kita, nanti juga akan ada hadiah untuk kalian semua ya. Boleh ke nomor handphone WA kita 0878 123 008-nya 3 kali ya. Kita tunggu chat WA dari kalian. Mungkin ada pesan terakhir, pesan-pesannya untuk dari Bu Feby sendiri untuk sebelum saya menutup acara hari ini, Bu. Oke, selamat siang semuanya. Terima kasih banget buat para narasumber kita, ada Davin, ada Tandika Fangliana, dan juga ada Katrina. Memang dari kita perjalanan panjang menuju karir sampai sekarang kan sangat tidak mudah ya. Dulu kita pertama kali ketemu mungkin sekitar 10 tahun silam sih. Sampai sekarang udah posisinya udah jadi founder, udah jadi GM, udah jadi product manager, yang dimana sangat tidak mudah untuk bisa mencapai posisi sampai detik ini gitu.
Thank you juga untuk kesempatannya, untuk share-nya hari ini, dan ternyata wow, kalian luar biasa ya, bisa memang potensi-potensi yang luar biasa yang bisa ditiru, bisa diteladani oleh adik-adik kita yang sedang menempuh kuliah saat ini. Ya, apalagi tadi ada sharing tentang lowongan kerjanya, di mana mereka juga bisa dari mereka bisa ikut pelatihan tutorial dari awal pertama kuliah sampai nanti lulus pun mungkin kita juga bisa bantu sampai mereka bisa dapat kerjaan ya. Jadi teman-teman semua bisa tanya-tanya juga, mungkin bisa add IG-nya Kak Tanika Fangliana, Kak Davin, Kak Katrina semuanya. Dari saya sendiri sih kita berharap semoga ke depan kita semua mau makin belajar, never stop learning yang tadi kata dibilangnya, dan juga bisa meningkatkan sendiri potensi-potensi diri yang ada, dan jangan pernah menyerah untuk dalam masalah kehidupan gitu, karena jalan panjang tuh, jalan hidup kita masih sangat panjang. Oke, semoga webinar hari ini bisa bermanfaat, dan juga ke depan kita akan mengadakan banyak webinar lain yang juga lebih menarik dengan pembicara dan juga tema yang berbeda. Oke, thank you semuanya untuk hari ini. Nanti buat pemenang-pemenang juga terima kasih sudah mengikuti acara kita, semua pesertanya. Jangan lupa untuk menghubungi Tutor Travel untuk hadiahnya, dan kalau ada mau info apapun, boleh tanya ke kami. Oke, thank you. Oke, terima kasih semuanya. Makasih banyak ya Kak Tandika Fangliana, terima kasih. Kak Davin, makasih. Kak Katrina, makasih banyak. Selamat siang, selamat beraktivitas. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih Kakak. Iya. Thank you.